wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyu wa jalan nas minaz zulumati ila nur. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para siswa siswi SMK, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat di pagi hari ini yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan ayat Allah. Dan juga selawat beriring salam seluruh para nabi, berkhusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu, 14 abad yang lalu, Rasulullah alaihi wasallam berdoa dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. Ketika Rasulullah berdoa, umatku, apa? Umatku. Yang tidak diingat oleh Rasulullah bukan istrinya, bukan anaknya, tapi yang diingat oleh Rasulullah umatku. Yang diingat oleh Nabi Ibrahim di awal doanya, ditulis di dalam tinta mas Al-Quran. Yang pertama kali didoakan oleh Nabi Ibrahim adalah negerinya. Surat 2 Al-Baqarah 126. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Rabbi, wa isqala Ibrahim Rabbi ja'alna hadzal balad. Terus, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Doanya Ibrahim, seorang Nabiullah, seorang Khalilullah, kekasihnya Allah. Apa pertama kali doakannya? Istrinya, anaknya? Bukan. Tapi yang pertama kali didoakan Ibrahim, negeri. Negeri. Apa? Begitu juga Nabi Muhammad pertama kali yang berdoa untuk negerinya. Saya mau tanya, sholat, sering doa? Doa pertama kali apa? Orang tua. Orang tua, urutan berapa orang tua? Kalau negeri ini chaos, sudah terjadi 2 tahun yang lalu, COVID, sekolah gak? Libur, ekonomi berantakan. Inilah pentingnya kita doakan pertama kali negeri. Maka ketua Yayasan Caidi mengatakan, kalau Ibrahim mengatakan ya Rabbi, qala Rabbi waja'al hadzal bad, doakan negeri, cinta dengan negeri. Saya ingat ketika ngisi GNPI, Gerakan Mahasiswa Nasional yang didirikan oleh Bung Karno, itu senior. Ngisilah saya mau nanya nih sepuh-sepuh, saya bilang, ya kan, nasionalis? Ya. Saya mau tanya, nasionalis, pertama kali kita doa, yang kita doakan siapa? Istri kita, anak kita. Nggak ada doa ke negeri. Tapi Ibrahim yang pertama yang didoakan apa? Negeri. Barulah keluarganya. Nabi Muhammad ketika akhir hidupnya di khutbatul wada, yang diingat Rasulullah, umatku, bukan istriku, bukan anakku, tapi apa? Umatku. Yang diingat Rasulullah apa? Kalau kiai, ustadz mati, yang diingat apa? Istri, hartanya. Jadi penting berbicara pertama kali kalau kamu ingin sukses dalam hidup ini, biar melkul di alam semesta ini, berdoa dengan kalian. Maka pertama kali doakan negeri ini. Apa? Doakan negeri. Tahu melkul? Melkul itu bahasa apa sih?
fisika, bahasa Qur'annya disebut malaikat. Apa? Malaikat. Malaikat itu bahasa fisikanya molekul, energi. Di dalam diri manusia ada energi. Salah satunya tanaman. Nanti kita akan bedah di situ. Dan juga terima kasih kepada kepala sekolah SMK. Apa namanya? SMK Nahya Sanad. Aku nggak ngerti bahasa Jawa itu. Walaupun 8 tahun aku di Madiun. Saya itu tahun 89 mondok di pesantren Madiun. Ada yang lahir 89? Nggak ada, ya kan? Jadi 89 itu tamat SD saya mondok. Keluar dari Madiun itu tahun 95-96. 8 tahun saya di Jawa itu. Kenapa saya disekolahkan di pondok ketika itu? Karena orang Sumatera itu ratanya nakal. Jadi pondokan saja di pesantren ketika itu. Keluar tahun 96 ketika itu. Tepatnya di pondok modern Babu Salam yang dipimpin oleh Kiai Burhan. Cuman yang ngajar saya nggak Kiai Burhan waktu itu. Ya kan, ada pendirinya seperti itu. Dan terima kasih juga kepada Yayasan Cahaya Bakti Negeri, dan terima kasih juga Kiai Burhanuddin yang membuat arah tawasul yang kesini, kepala sekolah, ya kan, untuk kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada Cak Nur. Cak Nur ini kalau TPRI Surabaya itu hampir 10 tahun dia ngisi, ya, itu Cak Nur tuh, ya kan, di TPRI Nasional subuh ngisinya, TPRI Nasional itu. Terus juga di TPRI Metro TV dia ngisi, ya kan. Cak Nur ini bukan seorang agamis sebenarnya, tapi insinyur. Apa? Tapi bisa nyampaikan Quran, ya kan. Saya terbalik ketika ketemu Cak Nur, seorang insinyur bisa nyampaikan Quran. Saya terbalik. Kalau yang nyampaikan Ustadz Burhanuddin, Kiai Burhanuddin, saya nggak percaya, biasa aja, karena dia pondok, ya kan. Nanti jangan salah, kalau dari saya punya teman namanya Akom, dia punya bengkel mobil, tapi dia berdakwah lewat Quran. Setiap orang berobat mobil itu bengkel. Coba, kan tukang bengkel ini ada bengkel mobil, ada bengkel manusia. Dia tukang bengkel tapi nyampaikan Al-Quran. Ada di Palembang itu. Jadi semua yang bengkel mobil dia ceramain. Kenapa sih mobil kamu itu kena sial terus? Nah, di Al-Quran. Nah, saya kepingin suatu ketika lahirlah, tidak harus menyampaikan Quran itu orang-orang pondokan, tapi SMK bisa menyampaikan Quran. Yang penting memahamkan Al-Quran, seperti itu. Terima kasih kepada guru-guru seluruh SMK ini, yang terima kasih, yang luar biasa. Di siang hari ini saya minta waktu, minta telinga kalian mendengar tentang negeri ini. Buka videonya, ya. Video ini tadi 2042 lembaga PBB secara sembunyi-sembunyi, dan LIPI pun tidak mempublikasikan bahwa 2042 nanti sebagian bumi ini akan kekurangan air bersih. Salah satunya di Indonesia adalah Jawa. Apa? Jawa. Saya orang Sumatera. 20 jam saya berjalan. Karena saya cinta dengan negeri ini. Bukan cinta kesumateraan. Tapi saya kepingin saudara-saudara saya di sini tidak kekurangan air. Maka saya buatlah sebuah tema, krisis air dan oksigen 2045. Kalau PBB dan LIPI mengatakan 2042, saya lebihkan 3 tahun, 2045. Kenapa oksigen? Karena Sumatera akan terjadi kekurangan oksigen. Karena semua tanaman itu kelapa sawit. Kelapa sawit, setelah saya analisis, satu kelapa sawit
itu meminum air 8 liter. Maka ketika sawah di samping kelapa sawit, pasti sawahnya tidak ada air. Dari ujung Sumatera, Kalimantan, itu kelapa sawit semua. Satu pohon minum 8 liter air. Dan pembakaran. Di Jawa akan terjadi, Pulau Jawa, krisis air bersih. Mau di Jakarta, ini penting. Hari ini umur kalian 15 tahun. Kalian akan bertemu 2022 diprediksi oleh PBB dan LIPI bahwa Pulau Jawa akan kekurangan air, krisis air. Krisis air itu 2 macam. Belum ada yang bisa menemukan air laut untuk menjadi minuman, belum. Mari kita lihatkan negeri ini lah pra-prahanya. Coba buka videonya. Ya. Ini penting buat kamu yang umurnya masih 15 tahun. Kalau saya umur 47 tambah 20 tahun udah mungkin mati. Ya. Pagi hari ini kepala sekolah ya kan menyaksikan ya 20 tahun mungkin aku nggak ada lagi di sini. Tapi anak-anak ini akan menyaksikan negeri tercinta mau sudah diprediksi akan terjadi krisis air. Kemarin COVID ini krisis air. Saya bilang ada beberapa wilayah di Jawa Timur butuh diperhatikan tentang krisis air. Sudah dibuka videonya? Hah? Apa? Tadi dikeluarkan ya? Ya. Ya. Kenapa saya bilang ini? Maka berkat doanya yayasan, didukung support YCBN, disupport oleh Kiai Burhan, insya Allah habis di sini saya lagi ngisi di Surabaya, anak sekolah juga, terus ngisi di Gresik dan di Malang, ya kan? Kenapa penting? Doa itu yang lebih abdul ketika doa itu mengaplikasikan. Lo doa ya Allah jadikan negeri, tapi nggak ada prakteknya. Karena kenapa? Orang yang berdoa itu sambil memanggil, tapi juga tidak berbuat. Ya Allah, jangan sampai negeri kami ini krisis air ya Allah. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun ya Allah. Itu masih ngomong, masih harapan doanya dibenci oleh Allah. Coba buka, sudah. Surat 6, coba kita lihat. Ya. Ini asap. Kiamat 2042, krisis air bersih dan oksigen. Mari kita lihat. Ini sudah terjadi, tapi puncaknya 2042. Ini asap. Ya kan? Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Ibu, pertiwimu lagi menangis. Ya kan? Kalian anak muda akan menyaksikan negerimu ini yang akan terjadi krisis air. Doamu, ucapanmu masih dibenci oleh Allah. Kalau kamu cuma berdoa, ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang berkah ya Allah. Ya Allah, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun ya Allah. Masih dibenci oleh Allah. Anda berteori kata Allah. Maunya Allah kamu bertanam. Maunya Allah kamu merawat sebagai khalifah. Merintih dan berdoa. Negerimu, Ibu Pertiwi lagi memanggilmu. Saudara, Ibu Pertiwimu lagi memanggilmu. Kita 2 tahun dididik oleh COVID. COVID di seluruh dunia. Bahkan ada di Indonesia. Ibadah dihentikan. Sekolah dihentikan. Haji pun yang wajib dihentikan. Itu baru COVID. Virus corona. Bagaimana akan terjadi di negeri kita? Itu akan terjadi krisis air. Saya tidak membayangkan. Nama saya Miratin. Ya. Sumber air itu kadang-kadang beli, kadang-kadang itu di luang pilih yang air bersih gitu loh Pak.
Ya sebenarnya ya berat, tapi gimana lagi tuh Pak? Jawa, nggak ada cerita Sumatera. Di Jawa. Saya Mas. Daerah Pacitan. Kita pompa itu harus perlu diistirahatkan dulu, nanti 5 menit atau setengah jam itu baru ada lagi gitu. Karena kan kita pakainya pompa ya, manual itu. Jakarta. Saya ingat 2012 yang lalu ketika diundang ngisi di Malaysia, Singapura. Anak-anakku, kamu tahu nggak? Tahun 2012 satu aqua yang harga 6.000 itu harga di Singapura 35.000. Air. Kita nginap di apartemen di Singapura. Airnya tetesan. Kenapa? Singapura membeli air dari Malaysia. Indonesia berlimpah airnya. Di Singapura harga hari 2000 yang aqua yang kecil yang harganya 500 yang kita beli. Tahun 2012 3.500 di Singapura. Begitu bersyukurnya kita bangsa ini, negeri ini. Airnya melimpah. Sungai Bengawan Solo yang begitu panjang. Nanti akan terjadi krisis air. Tidak ada pengairan. Ini yang terjadi di negeri ini. Daerah Pacitan. Saya keingin dengan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian di SMK ini menjadi contoh ke teman-teman lainnya, ke sekolah-sekolah lainnya. Ajak saudara kita hanya bukan sebatas doa untuk negeri ini, tapi bertanam pohon di negeri ini. Mari kita buka. Itu musim Sudah? hujan. Kita Di lihat. sumber sana ada. Belum lama Pak masuknya. Ini terjadi 2042. Lembaga resmi LIPI untuk nasional, tapi lembaga PBB. Artinya sebagian Indonesia akan terjadi krisis air. Krisis air. Maka saya mau jelaskan sedikit tentang aturan Tuhan, tentang hukum Tuhan. Saya mau nanya, coba di sini, ya, yang di depan coba, ya, 3.000 air ya, 3.000 air, ya kan? Tahun 2012 di Singapura, ya, minuman air yang aqua kecil itu harganya 3.500. Nggak tahu tahun sekarang. Kan dijual di sana, berarti waktu itu tahun 2012 harganya 500 di Indonesia. Kalau ini harganya 1.000 tahun 2012, mungkin lebih dari situ di Singapura, ya kan? Kenapa? Singapura banyak airnya tapi laut. Nah sekarang saya nanya dengan adik-adik sekalian, Anda itu penting nggak air ini? Penting nggak air ini? Anak sekalian, air penting nggak? Penting. Buat manusia apa buat makhluk semuanya? Buat semuanya. Berarti air penting nggak? Penting, ya kan? Kalau petani nggak ada air, walaupun ada pupuk, bisa nggak tumbuh? Petani sawah punya pupuk hebat apapun, kalau nggak ada air bisa nggak tumbuh? Nggak bisa ya? Berarti air penting nggak? Penting. Saya mau nanya, ya kan? Nah, nanya dengan kalian. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari apa? Tanah. Oke. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Tanah. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Buka 15:26. Saya itu ayatnya. Enggak. 15 ayat 26. Ada.
Ada. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi kau diciptakan dari Allah. Dalamnya. Lo pakai akal. Nabi Adam diciptakan dari kamu. Kan goblok gitu. Mana ada? Masa orang tua mau ada tanah dalamnya? Ini kan gak menggunakan akal. Ayo. Saya tanya lagi. Lo pakai akal nih ngaji ya. Manusia diciptakan dari apa? Memang di dalam perut makmu itu ada tanah gitu. Hah? Oke? Hah? Ada nggak di sini yang makan tanah? Ya. Ada. Ada nggak? Ada. Ya kan? Saya tanya lagi, SMK hari ini, kelas berapa ini? Sopo? Manusia diciptakan dari apa? Bagaimana saya beri satu ayat lagi? Surat 25 Al-Furqan ayat 54. Yang mana lebih logik buat kamu? Surat 25 ayat 54. Baca. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Loh, ada ayat kedua. Manusia diciptakan dari air. Wa huwal ladzina khalaqa min ma'in basharun. Manusia diciptakan dari Mana lebih masuk akal? Manusia diciptakan dari air atau dari tanah? Ini dua dalil nih. Manusia diciptakan dari air apa dari tanah? Lah, di orang tua kamu ada tanahnya? Nggak ada. Saya tanya. Ya. Manusia membutuhkan air nggak? Butuh air apa butuh tanah? Butuh air apa butuh tanah? Tumbuh-tumbuhan ditanam di mana? Di tanah, nggak usah beri air, hidup nggak tumbuhannya? Tumbuh-tumbuhannya tanam padi diletakkan di tanah, dimasukkan pot, nggak usah beri air, hidup atau mati? Sekarang manusia nggak usah minum air, mati nggak? Jadi yang butuh manusia tanah apa air? Tanah apa air? Ya kan? Saya ulang lagi, proses penciptaan. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 12. Mana yang lebih berpikir? Saya gunakan akal. Coba baca. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Saripati tanah itu apa? Saripati kelapa. Aslinya apa? Santan. Apakah santan itu kelapa? Saripati kelapa dengan disebut apa namanya? Apa kelapa? Air bukan? Air. Kalau saripati tanah, air apa tanah? Oke? Udah punya nih, akalnya udah nyambung gak? Manusia itu diciptakan dari siapa itu? Nabi kamu bukan. Ulang lagi, 15 ayat 27. Ini harusnya di-top guru agamanya. Jangan biasakan cuma satu dalil. Memahami Quran tidak satu dalil, tapi banyak dalil. Coba baca. 15, 26 tadi, coba. Baca. Sesungguhnya kami menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi Adam diciptakan dari apa? Tanah liat kering. Kamu diciptakan dari apa? 5. Ulang, berarti Adam diciptakan dari kamu bukan. Kamu dari apa? 25, 54. 25, 54. Ya. Dan dia pula lah yang menciptakan manusia dari air. Jadi kamu dari apa? Dari air. Saripati tanah, saripati kelapa itu disebut santan, maka disebut
air. Lanjutkan. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Jadi semua manusia diciptakan dari air. Oke. Kita diciptakan di bumi ini. Kenapa? Kenapa nggak di planet yang lain? Surat 7 Al-A'raf ayat 10. Baca. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, Di muka bumi. Terus? dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Jadi kamu diciptakan di muka bumi ini, nggak diletakkan di Mars. Kenapa? Karena bumi sumber kehidupan. Di Mars ada nggak? Di matahari ada nggak? Nggak ada kehidupan. Kenapa kita diciptakan manusia di bumi ini? Karena bumi sumber kehidupan bumi ini apa? Ya Allah, kayak gitu doanya. Ulang lagi, coba aja. Ulang lagi. Sesungguhnya Sesungguhnya apa katanya? Nah, Allah bicara sesungguhnya apa main-main? Sesungguhnya apa main-main? Sesungguhnya apa sesungguhnya? Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, Kami menempatkan kamu di muka bumi. Terus? dan kami adakan bagi kamu di muka bumi sumber penghidupan. Kamu diletakkan di bumi ini karena di bumi ini ada sumber kehidupan. Apa sumber kehidupan di bumi ini? Air. Bukan nih padi gitu. Apa? Air. Oke. Apa sumber kehidupan ini? Roti? Air. Apa sumber kehidupan di bumi ini yang diberikan oleh Allah kepada kita? Karena kita diletakkan di bumi. Sekolah. Bisa nggak profesor mati karena nggak ada air? Bisa nggak presiden mati karena air? Bisa nggak menteri mati karena air? Bisa nggak kepala sekolah mati karena air? Bisa nggak gubernur mati karena kurang air? Berarti sumber kehidupan apa? Yang paling penting dari hidup di bumi ini, sumber kehidupan adalah air. Oke? Air penting nggak? Dari mana asal air? Itu harus cari. Karena semua makhluk itu membutuhkan Lo punya pupuk canggih untuk tanam padi. Kalau nggak ada air, bisa nggak padi itu bertanam? Hah? Punya bibit apa? Bibitnya jagung, bibitnya super gitu ya. Bibitnya super, pupuknya terbaik. Kalau nggak ada air, bisa nggak? Berarti air sumber kehidupan bukan? Sekarang penemuan baru, ada nggak orang nanam sayur tanpa tanah? Saya tanya, ada nggak orang nanam sayur tanpa tanah? Apa namanya ilmu sekarang? Hidropo. Suatu ketika berarti tanpa tanah pun sayur kubis, kangkung bisa nggak? Dengan apa? Berarti air sumber 30 Rum ayat 21. Baca 30 ayat 21. Ya, ingat, orang sholat kalau nggak ada air bisa nggak wudhu? Orang sholat kalau nggak ada air bisa nggak dia sholat? Nggak bisa, mati duluan. Orang sholat sembahyang kalau nggak ada air bisa mati nggak? Bisa mati. Orang sembahyang 5 waktu kalau nggak ada air bisa mati nggak? Penting nggak air ini? Pernah kiai bicara ini kepentingan air? Saya mau nanya, ada nggak kiai berbicara air gitu loh? Mana lebih penting, sholat apa air? Orang sholat bisa mati nggak kalau nggak ada air? Orang sembahyang bisa mati nggak kalau nggak ada air? Bisa. Pernah nggak dikupas oleh kiai-kiai ustadz bahwa air itu penting gitu loh? Penting. Berzikir. Kamu pergi ke masjid, tanya dengan kiainya, Pak Kiai,
orang berzikir bisa mati nggak tanpa air? Hah? Dia berzikir dari pagi sampai ke petang, nggak usah minum air, mati nggak? Mati. Mati. Ya. Nah, ada orang ya berzikir dari pagi sampai ke petang, dan diberi air, mati. Berarti air penting nggak? Berarti sumber kehidupan kamu diletakkan di bumi adalah maka air adalah sumber 30 Rum ayat 21. Coba aja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri. Salah ini. 21 ayat 30. Terbalik. Kok istri mau kawin aja bawaannya. 21 Al-Abi ayat 30. Biasa Kiai bawaannya arum aja 21. Mau kawin aja tugasnya. Coba aja. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Dari bumi dan langit dulunya padu nggak? Padu nggak? Big Bang. Galileo mengatakan bahwa bumi itu padu. Ulang lagi. Ini teori Big Bang. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui? Orang kafir tidak mengetahui. Terus bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Nah, bumi dan langit ini padu. Pernyataan siapa? Orang kafir nggak percaya bahwa bumi dan langit itu dulunya padu. Dari satu. Apa? Dari satu. Sekarang aja pisah, lanjutkan. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kami pisahkan bumi dan langit. Big Bang. Big Bang. Maka dia diletakkan oleh Allah bunga kemawar-mawaran. Lanjutkan terus. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dari semua yang hidup di bumi ini dari apa? Manusia, makhluk bukan? Butuh semua yang hidup butuh Kita cek. Kira-kira ini jawab aja yang anak SMK ini pinter-pinter. Kira-kira kambing diciptakan Allah dari apa? Air. Ya. Ikan diciptakan oleh Allah dari apa? Allah tadi kan mengatakan semua yang hidup di bumi ini makhluk semua dari air. Coba diambil tadi di bawah. Dan dari air lah. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi semua yang hidup di bumi ini dari apa? Ikan dari apa? Air. Kita buka ayatnya. Surat 24 ayat 45. Ternyata air ini penting. Tapi sayang, di masjid-masjid, di mimbar-mimbar, kiai tidak bahas air. Dia lupa bahwa air itu paling penting. Baca. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Jadi semua hewan dari apa? Dulu binatang apa dulu manusia? Diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan oleh Allah itu manusia dulu apa binatang dulu? Ini manusia, ini binatang. Yang mana yang benar ini? Dua masa beda ini. Yang duluan diciptakan oleh Allah, binatang apa manusia? Ya, kau? Kira-kira, ya kan? Kalau manusia dulu, manusia makan apa? Selain makan buah-buahan apa lagi? Ya, selain buah-buahan, binatang butuh gak? Berarti Allah ciptakan binatang dulu apa manusia dulu? Binatang dulu. Binatang dulu. Karena apa? Dari air. Ya, jadi semua tumbuh-tumbuhan dari apa? Sayur bayam dari apa? Air. Beras, padi dari apa? Kan semua Allah mengatakan tadi di surat 7 bahwa semua yang hidup dari tumbuh-tumbuhan dari apa? Air apa pupuk?
Pupuk apa air? Hah? Orang zaman dulu ada pupuk nggak? Zaman dulu, zaman leluhur kita dulu, zaman dulu ratusan tahun yang lalu, butuh pupuk nggak orang bersawah itu? Nggak ada, butuhnya apa? Air. Sekarang aja orang butuh pupuk. Ya, berarti air penting nggak? Penting. Nah, air kalau musim hujan, ya, air itu butuh simpanan. Disimpan di mana? Disimpan di mana? Kalau air tidak disimpan, ya, maka namanya pohon. Apa? Pohon. Pohon itu adalah tempat menyimpan air. Kalau gunung, bukit, pohonnya ditebang, maka di mana airnya? Disembunyikan. Ini masalahnya penting kita berbicara alam semesta. Karena misi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, misinya apa? Mengurus alam semesta. Surat 21 Al-Anbiya 107. Jadi Nabi Muhammad itu ngurusi alam semesta, bukan ngurusi yang lain. Coba baca. 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk apa? Diutus untuk apa? Merahmati alam semesta. Tumbuh-tumbuhan alam semesta bukan? Alam semesta. Tugas kamu memberi rahmat. Apa? Memelihara alam semesta. Makanya Allah melarang orang yang menebang pohon, membantai binatang, hukumannya berat. Surat 2 Al-Baqarah 205. Ini ancamannya. Tanamkan di hati kalian, di pikiran kalian, bahwa orang yang merusak alam semesta ini, nih, coba aja. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya. Terus? Dan merusak tanam-tanaman. Merusak tanam-tanaman, dicabuti pohon semau-maunya, terus? Dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Jadi Allah suka nggak orang-orang yang suka merusak alam semesta? Tidak. Boleh nggak kita merusak alam semesta? Boleh nggak kita buang sampah sembarangan? Merusak apa? Alam semesta. Surat 30 ayat 41. Banyak. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Terus? Disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Rusaknya alam semesta ini dari tangan binatang apa tangan manusia? Terjadi COVID kemarin itu oleh manusia apa oleh Allah? Manusia yang merusak alam semesta ini. Allah marah dengan kita 3 tahun. Lanjutkan. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Terus? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yuk kita ajak saudara kita, kawan kita, teman permainan kita, ayah bunda kita, agar tidak merusak alam semesta ini, agar tidak merusak bumi pertiwi ini. Siapapun dia, sholatkah dia, puasakah dia, ketika dia merusak alam, haruslah diusir di negeri ini. Surat 5 Al-Maidah ayat 33. Ayat. Nih ancamannya. Ancaman orang yang merusak bumi ini, merusak ibu pertiwi ini, siapapun dia, ancaman Allah ini. Lanjutkan. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Terus? Dan membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Dia bunuh binatang, dia buang sampah sembarangan, dia cabutin pohon, dia kepentingan hanya perutnya sendiri, dia merusak bumi ini. Apa ancamannya? Hanyalah mereka dibunuh. Dibunuh. Ada hukuman lebih berat.
Orang yang merusak alam semesta ini, membentingkan pribadi dan kelompok golongnya, Allah mengatakan dibunuh. Lanjutkan. Atau disalib. Disalib. Mana? Ini mata Allah nih. Yang bilang Allah, bukan saya. Orang yang merusak alam semesta dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka. Tangan dan kakinya dipotong karena dia merusak alam semesta ini. Saya mau nanya dengan kalian semua. Ya, saya mau nanya. Kau punya saham buat Ada. punya saham kan? Tanah. Karena punya kau. Ya. Punya orang tua. Hah? Orang tuamu bisa bawa nggak tanah itu kuburan? Hah? Kan enggak. Saya mau nanya, punya saham? Ya. Kamu punya saham nggak tentang pohon? Enggak. Pernah? Kau pun nggak punya saham, kau cabut-cabutin pohon, boleh nggak? Di bumi ini kamu ini punya saham nggak? Hah? Terus kamu rusak gimana? Maka Tuhan marah ini. Ya, negerimu ini loh. Nah, negerimu ini, ya, bangsamu ini, ya, Indonesia ini, ya, khususnya Pulau Jawa. 2042 krisis air. Apa? Kenapa? Air yang Andi minum ini, ya, suatu saat harganya, hari ini berapa harganya kayak itu? Enggak, pernah beli ini, berapa? Ini berapa kalau beli? Satu? Hah? 2.500. Nah, kalau sudah krisis air 2.500, ya, ini harganya mahal, lebih mahal dari minyak lampu, lebih mahal dari minyak mobil, air itu. Ya, kira-kira bensin bisa diminum nggak? Hah? Nggak bisa. Mana lebih mahal? Bensin dengan air. Nah, air ini butuh disimpan. Apa butuh disimpan? Makanya Yayasan Cahaya Bakti ngajak saudara-saudara, kelas sekolah dan guru, ya, doa kita ganti dengan perbuatan. Bukan ya Allah jadikan baldatu, bukan seperti itu, tapi aplikasi tanam pohon. Ulang dari sini, oke? Ulang dari sini, dengar ayat, coba ulang lagi hukumnya. Hukum orang yang merusak alam. Ya, kalau kamu merusak satu pohon, nyabutin, kamu harus ganti. Coba, kalau nggak ada saham, ulang lagi bacanya. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya Terus, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki dengan bertimbal balik, terus, atau dibuang dari negeri. dibuang oleh negeri lebih dari PKI. Kalau yang merusak bumi ini, merusak ibu pertiwi ini, dia boleh diusir di negeri ini. Di desamu kalau suka merusak aja, usir dia. Allah yang merintahkan. Terus, Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. di dunia loh, bukan di akhirat, di dunia. Terus, Dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. oke, saya sarankan mulai pulang SMK, ya, otakmu, ya, di rumahmu ada rumah, ada halaman, ada yang harus ditanam. Pesan satu, pohon yang menyimpan air, ketika dia musim hujan, dia menyimpan air. Ketika di musim kemarau, dia jadi mata air. Yang kedua, pohon ini menghasilkan, membersihkan racun-racun udara. Pohon apa itu? Pohon apa itu? Pohon apa? Pohon apa? Ini pesan ya.
di rumahmu, di rumah masing-masing tanam satu aja pohon ini. Pohon apa? Pohon? Nggak tahu ini. Tahunya cuman mesin-mesinan dia nih. Ya, pohon aku sarankan satu aja tanam. Ya, untuk anak cucumu. Ya, untuk 20 tahun ke depan. Pohon yang menyimpan air ketika musim hujan. Tidak banjir berarti. Dia nyimpan air. Tahu yang nyimpan air namanya apa kalau di dunia bangunan? Dunia bangun kan ada yang nyimpan air tuh. Apa barangnya itu? Siapa sini jurusan bangunan? Angkat tangan. Ada jurusan bangunan nggak? Bangunan. Kan ada yang alat, ada benda yang nyimpan air. Apa namanya? Tekmos. Apa? Tekmon. Pernah dengar tekmon? Tekmon tuh dijual di bangunan tuh. Itu untuk nyimpan air. Di tekmon itu dari pohon ini sumber ilmu inspirasinya. Jadi ada nggak tekmon dijual di toko bangunan? Tahu nggak kamu tekmon? Halo, SMK, tahu nggak tekmon? Orang-orang kaya itu kalau dia mandi air panas itu ada tekmonnya itu. Ya, apa? Orang kaya, ya kan? Kalau mau air panas, nyimpannya di mana air? Di tekmon. Nah, tekmon. Orang-orang kaya biasanya. Jadi tekmon itu dari inspirasi sebuah pohon. Pohonnya ketika musim hujan dia menyimpan air, tapi di musim kemarau dia menghasilkan air, mata air, dan membersihkan racun-racun udara. Pohon apakah itu? Kau tanam pohon ini, ya. Mudah-mudahan pohon ini menjadi amal ibadah. Itulah orang tua dulu nasihatin anaknya. Nak, jangan dekati pohon beringin, karena pohon beringin ada kuntilanaknya, ada jin. Benar? Dulu kalau orang tua, nggak tahu kamu di zaman sekarang. Dulu orang tua itu ngelarang kita untuk dekati pohon beringin, karena di pohon beringin ada Hantunya. ada ya. Benar enggak? Setiap kamu mitos pohon beringin kalau di situ hati-hati loh, ada jinnya, ada putihannya. Orang tua kita, nenek kita tuh pinter loh. Kenapa? Jangan dekatin pohon beringin, karena di pohon beringin itu ada putihan. Nah, ada jin. Benar? Sukses nggak orang tua sampai hari ini? Sukses. Kenapa? Karena pohon beringin itu nggak boleh dirusak. Karena pohon beringin setiap musim hujan dia menghasilkan air. Ketika musim kemarau dia menjadi mata air. Itulah pohon beringin. Nah, saya kepingin dari kalian semua, saya SMK, di sawah-sawah petani, ya, tani, coba tanamlah satu pohon beringin untuk teduh. Kenapa? Nah, ini enggak saya dapatkan di Jawa Timur, ya, di Jawa Timur sawah-sawah yang datar itu ditanamin pohon beringin untuk nyimpan air ketika musim nanti akan krisis air. Musim hujan dia banjir lebat, ya kan? Musim kemarau udah ada air. Nah, coba mulai hari ini tanamin di rumah kamu pohon beringin. Payah pohon beringin ada putihnya. Oke, ku beri satu pohon lagi yang nyimpan air. Pohon bambu. Orang tua nasihatin, hati-hati, jangan dipotong pohon bambu, karena pohon bambu itu ada putihananya. Benar? Ternyata pohon bambu adalah juga pohon yang menyimpan air. Nah, saya bilang, pohon yang tiap hari minum air, satu hari pohon ini, ya, dia minum 8 liter. Itulah pohon kelapa sawit. Maka saya ngisi di Pekanbaru sampai itu, saya nasihatin gubernurnya, hati-hati. Maka sawah, jika ada sawah di situ ada kelapa sawit, selesai pohon sawahnya nggak ada air. Nanti pulang dari sini, ya, pulang dari sini ada sawah, ada nggak?
Oke, kau praktekkan. Tanam apa? Pohon beri. Tolong nanti di pas sekolah coba dididikan dulu nanti. Dicatat teman-teman anak SMK kita praktek aja. Gak usah pakai doa, ada praktek. Pohon beringin. Nah, enggak. Ini kan punya sawah nih. Jadi setiap sawah itu tanamkan dari ujung pangkal kanan kiri pohon beringin. Tempat teduhnya bagus. Saya lihat di sawah nggak ada pohon beringin loh. Nah, tugasnya pohon beringin itu nyimpan air. Ya, pohon beringin. Di sawah-sawah, saya sawah segi 4 tuh, segi panjang. Ujung sana pohon beringin, itu pohon beringin. 4 saja untuk nampung itu saran saya. Bukti kamu berdoa agar negeri ini kurang Nah, tolong ada wilayah Jawa Timur yang harus sampai ke sana nanti. Salah satunya Pacitan. Pacitan itu termasuk garis merah di LIVI, itu garis merah akan terjadi krisis air. Ya kan? Nah, ini pesan saya kepada siswa sekalian, yuk kita menjadi provokator untuk apa? Provokator apa? Menanam pohon apa? Pohon beringin atau apa pohon apa? Atau bang, lo informasikan, lo beritahu kamu sekolah, ya kalau nggak mau diancam oleh Allah, apa? Pohon beri. Dalam hadis Rasulullah ini ya, pahala kebaikan orang menanam pohon. Pohon, ya, ketika kamu menanam pohon, ketika dia menjadi buah bijinya dimakan oleh burung, itu sedekah. Sedekah. Ketika biji pohon itu dimakan oleh binatang, sedekahmu. Ketika buahnya dimakan oleh manusia, sedekahmu. Bahkan buahnya dicuri pun juga sedekah. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari, menanam pohon adalah sedekah yang paling tinggi selain air. Apa? Selain makanya sedekah air. Kenapa? Karena air sumber kehidupan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tambahan dari Ustadz Kiai Burhan yang mau nyampaikan, ya kan, penyuluhan ini. Tahu Cak Edi, hukum-hukum tambahan, hukum dalam kitab Injilnya juga ada. Saya yakin anak-anak sekalian cinta dengan negeri ini, apalagi daerah kita masing-masing, ya kan. Semoga negeri kita ini benar-benar menjadi negara yang luar biasa. Dan termasuk saya ingatkan 2042 khususnya di Pulau Jawa akan terjadi krisis air. Krisis air itu bisa apa aja? Bisa nggak ada air, bisa juga banjir air, ya, kemarau atau berlebihan seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tambahan ada? Cak Edi mau nambahin campuran? Nggak ada. Kalau nggak ada tambahan, terima kasih. Saya ulang lagi, siap nggak menjadi duta pohon? Saya tanya anak siswa di sini, khusus Jawa Timur ini, mau nggak kalian menjadi duta pohon? Mau nggak menjadi duta pohon? Mau nggak? Kamu mau nggak jadi menyelamatkan Pulau Jawa ini dari krisis air? Mau nggak? Mau nggak jadi duta pohon? Sebagian kamu SMK, coba buatlah bibit apa? Pohon beringin. Setiap siswa satu-satu buat bibit apa? Pohon beringin. Nah, dari bibit pohon beringin itu kau sedekahkan. Setuju? Coba Pak, sekolah nanti dibuat pembibitan pohon beringin, itu nggak apa-apa. Jadi setiap siswa pergi ke desa di pohon tanam pohon beringin. Insya Allah dari kita siswa ini akan mengikuti siswa yang lain sebagai provokator. Karena ngapa? Ini ancam beneran. 2042 akan terjadi krisis air, khususnya di Pulau Jawa. Nah, syukur-syukur kita sudah doa seperti itu. Salah satu program kita hari ini bukan sekedar nanam pohon saja, tapi mengenalkan simbol-simbol bahwa kita membutuhkan air. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf lahir batin kalau ada kata yang salah yang daripada diri sendiri, kalau ada kata yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, guru agama, prasekolah, saya minta maaf. Bukan mengguruin, kita berbagi ilmu. Sekali lagi,
anak-anakku, santriku, siswaku sekalian, yuk mari kita cintai negeri ini. Bukan cukup dengan kata-kata, bukan cukup dengan berdoa, tapi kita sebagai cinta dengan negeri ini berbuat, bekerja, mencontohkan, menjadi uswatun hasanah untuk menanam pohon. Kenapa saya 20 jam dari Palembang sampai ke sini? Salah satunya saya mengajak saudara-saudara kalian untuk merawat alam semesta ini. Mari sama-sama sebelum kita tutup penyuluhan ini, saya minta satu lagu ya. Tanah Air Pusaka ada gak? Tanah Air Pusaka. Tanah Air Beta, Tanah Air Pusaka ada bisa? Hah? Nah, coba Pak diajak berdiri semua. Tanah Air Beta. Kita tutup. Tanah Air Pusaka. Ada lagunya. Tanah Air Pusaka. Mari sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara, kita tegak berdiri sambil bernyanyi doa Tanah Air Pusaka. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yuk. Kita renungkan Ibu Pertiwi kita, apa kita masih ada apa enggak 20 tahun ke depan. Ya, ini sekedar informasi dari LIVI dan Dewan PBB bahwa 2042. Coba sama-sama. Mari kita renungkan lagu ini, Tanah Air Pusaka. Ya, saya takut negeri ini nggak ada lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Kalian bayangkan, kalau negeri kita nggak ada lagi. Berlindung di Indonesia hari cuma cerita. tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada banding
Ya, terima kasih. Silakan duduk.